Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Balwan Cleosa, salah satu anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung dari Biro Kajian Isu Umum. Jadi hari ini saya ingin melakukan podcast yang dimana podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Biro KIU, yaitu mengobrol santai dengan narasumber yang sudah direncanakan. Jadi di sini bersama saya ada Kak Radwa Syafiq Azahra yang merupakan Menteri Keuangan BEM Universitas Bangka Belitung. Halo Kak Ara. Halo. Baiklah, kita mulai podcastnya. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa hal Kak. Jadi yang pertama, apa arti ketakutan bagi Kakak? Dan menurut Kakak, kenapa ketakutan itu seringkali menghambat seseorang untuk berkembang? Oke, menurut aku itu ketakutan itu merupakan respon alami ya, respon alami manusia yang mana itu kan kalau kita mencoba hal baru ataupun tantangan baru pasti ada rasa takut. Nah, jadi itu alami banget kalau kita mencoba hal baru itu pasti ada rasa takutnya. Terus apa sih yang menghambat kita? Itu menurut aku ketakutan itu tuh kayak tembok gitu loh. Kayak tembok untuk kita untuk melangkah maju. Jadi ya pilihannya kamu mau hancurin temboknya atau ya diem di belakang tembok itu. Itu aja sih. Berarti menurut Kakak gimana sih caranya ngehancurin tembok itu pelan-pelan? Kadang kan kita ragu nih buat mulai. Nah, ada tips gak dari Kakak untuk ngehancurin tembok itu? Menurut aku tuh ada ini kayak percaya sama diri sendiri. Mungkin lebih dari hal-hal kecil gitu, percaya sama diri pelan-pelan aja, percaya sama diri sendiri, kayak ngelakuin hal-hal kecil kayak untuk ngebangun rasa percaya diri gitu. Jadi kayak kalau kalian udah percaya diri, mungkin menurut aku untuk lawan ketakutan itu hal yang mudah gitu untuk mencoba hal-hal baru. Berarti percaya diri itu penting banget ya Kak buat Penting seseorang. banget, penting banget. Lanjut ya Kak, semua orang pasti mengalami ketakutan untuk berkembang. Menurut Kakak, apa sih yang biasanya bikin orang ngerasa takut untuk memulai sesuatu yang baru? Menurut aku itu ada dua hal. Itu ada ketidakpastian sama kurangnya percaya diri. Jadi ketidakpastian tuh kayak mungkin kalau kita mencoba hal baru, kita tuh kan pasti fokus ke hasilnya ya. Kalau aku mencoba ini dan bisa nggak ya? Jadi kayak kita kan nggak tahu tuh ke depannya gimana. Itu kan tergantung dari prosesnya kita. Jadi tuh ketidakpastian kayak kayaknya nggak mungkin deh aku bisa kayak gini, nggak mungkin bisa aku kayak gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu. Terus kayak tadi kurangnya percaya diri karena kita kurang percaya sama diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak nggak mau coba gitu loh. Jadi kayak kita stuck kayak kalau aku coba ini kayaknya nggak bisa deh, kayak aduh kayak nggak bisa deh aku ngelawan ini, nggak bisa deh ya. Jadi kayak ada mindset, ada kayak ada yang tertanam aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Itu kalau kita kurang percaya diri, itu menurut aku sih. Berarti kadang pikiran kita sendiri yang bikin ketakutan itu muncul semakin besar ya Kak? Ya negative thinking itu Iya. bahaya banget, negative thinking. Oke lanjut Kak, pernah gak sih Kakak ngerasa takut untuk memulai sesuatu? Dan kalau pernah gimana cara Kakak ngelawan ketakutan itu? Kayaknya bohong banget kalau aku nggak punya ketakutan ya, nggak pernah takut. eh itu pernah banget takut dulu. Mungkin aku tuh atlet karate. Oh Jadi keren. SD itu atlet karate. Nah itu tuh awal tuh diiniin sama senpainya kayak yuk ikut lomba yuk ngewakilin sekolah. Itu awalnya nggak bisa deh, kayak kok ikut lomba gimana nih gimana. Itu sebenarnya cara ngatasinnya itu lebih kemungkinan ini kayak support dari ini ya, dari senpainya, dari orang tua dan juga dari sekolah. Jadi kayak nggak apa-apa, coba aja dulu. Jadi kayak jadi karena dari kecil udah digituin juga sama orang tua, nggak apa-apa coba dulu. Eh, kalau menurut arah itu positif, ya udah nggak apa-apa coba aja dulu. Jadi eh karena dari kecil dari tanamin coba aja dulu, jadi sampai sekarang kayak kalau mau coba-coba hal baru kayak nggak apa coba dulu. Hasilnya mungkin kita nggak tahu ya hasilnya, tapi nggak apa jalanin aja dulu. Nanti kalau mungkin kalau misalkan di lomba ya kalau kalah ya udah jadi pembelajaran. Mungkin aku salah di sini salah di sini. Jadi latihan berikutnya memperbaiki hal itu. Nah, jadi Ternyata, kayak gitu. ternyata dukungan dari orang tua, dari lingkungan sekitar juga ternyata sepenting itu ya Kak. Penting banget. Oke lanjut.
Kadang pikiran dan pemikiran juga bisa mempengaruhi ketakutan dalam diri kita. Nah, menurut kakak penting nggak menanamkan mindset positif? Terus menurut kakak seberapa penting peran mindset positif dalam mengatasi ketakutan? Sepenting apa? Kayak tadi itu kan mindset positifnya. Jadi kemungkinan emang kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Tapi kita tuh nggak harus berfokus pada yang buruknya aja. Jadi kayak, kalau aku ngelakuin kayaknya nggak bisa deh kalau aku mencapai hasil yang kayak gini. Tapi kenapa kita nggak fokus ke kalau aku coba mungkin aku bisa hasil yang aku mau. Walaupun nanti ke depannya kalau kita udah coba nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai harapan, ya itu kan jadi pembelajaran aja. Jadi kayak mindset positif menurut aku itu penting banget daripada kayak kita harusnya fokus ke hal-hal baik aja, jangan fokus ke hal buruk. Karena emang ada hal yang buruk, ada hal yang baik, tapi kalau bisa kita fokusin ke hal baiknya aja. Tapi memang kita nggak bisa ngehilangin ini ya negative thinking. Tapi nggak apa-apa, itu jadi kalau bisa jadiin motivasi. Kayak emang sih nanti kedepannya mungkin aku nggak bisa gini, tapi nggak apa aku coba dulu, siapa tahu bisa. Gitu. Tapi kadang kalau misal kita udah berusaha buat positive thinking, tapi kan ada kalanya kita mikir, oh orang ini pasti bilang aku gini kalau misal aku gagal. Oh orang ini pasti ngejelek-jelekin aku, pasti ngejek aku kalau misalnya aku gagal. Itu gimana Kak? Kamu kok bisa lebih percaya sama orang lain daripada percaya sama diri sendiri? Nah, kayak yang tadi yang aku bilang kan, ketidakpastian sama kurangnya percaya diri. Kok kita bisa sih susah percaya sama diri kita sendiri daripada kita kayak mudah banget percaya sama omongan orang lain. Jadi menurut aku ya omongan-omongan orang lain menurut aku itu jadiin motivasi aja. Jadi kayak oh ya udah sih kalau mereka ngomong kayak gitu ya tinggal buktiin aja kalau aku bisa. Ya itu aja jadi motivasi. Mungkin itu jadi kayak nge-trigger ini ya kita, tapi menurut aku kita ubah mindset kita, jangan buat omongan orang lain tuh ngubah rencana kita. Itu aja sih. Berarti yakin sama diri sendiri ya Iya, Kak? harus yakin sama diri. Harus. Oke, baik. Lanjut ya Kak. Menurut Kakak, bagaimana cara mengubah mindset dari aku nggak bisa menjadi aku bisa mencoba? Nah, itu mungkin ada beberapa hal kita itu fokus ke hasilnya. Yang tadi aku bilang kan kita fokus ke hasilnya. Jadi mungkin jadi karena kita fokus ke hasilnya, jadi ada tertanam kayak aku nggak bisa deh, aku nggak bisa kayak gini. Karena ya kita udah ada ini goalsnya, tapi kenapa kita nggak fokus ke prosesnya aja? Kayak mungkin untuk mencapai harapan yang kita mau itu kita pasti harus ngelewatin A, B, C, D, E. Nah gitu kan. Ya kita fokus aja. Mungkin kita fokus ke A dulu. Oh kita harus kayak gini. Terus fokus dulu ke B kayak gini. Ya jadi menurut aku untuk ngubah mindset aku nggak bisa jadi aku bisa mencoba, ya kita fokus aja ke proses. Karena goals kemungkinan bisa jadi goals awal kita itu bisa berubah tergantung dari proses yang kita jalanin. Nah, itu menurut aku. Jadi kita harus fokus ke prosesnya aja, jangan ke hasilnya. Kalau misal kita kan harus fokus ke proses nih Kak. Proses itu kan nggak mungkin dari A langsung ke hasilnya kan, pasti ada A, B, C kayak kata Kakak tadi. Nah dari A ke B itu fokus, benar-benar fokus kan, nggak terpecah dari A ke C, A ke D gitu. Ya menurut Benar-benar aku bertahap gitu. iya bertahap aja. Jadi kemungkinan mungkin dari A ke B ada beberapa kesalahan, tapi kesalahan itu bisa jadi pembelajaran untuk B ke C. Nah jadi kayak gitu aja, jadi kita fokus aja dulu ke satu hal, nanti kalau udah selesai mungkin kalau ada kesalahan kita perbaiki di proses selanjutnya aja. Jadi kayak gitu. Lalu apa pendapat Kakak tentang keberanian dalam menemukan potensi diri yang sesungguhnya? Menurut aku keberanian tuh kunci utama sih. Jadi kayak yang tadi dibilang di awal, kamu berani nggak untuk nekanin diri kamu bisa nggak sih mencahin tembok itu? Jadi kalau emang dari mungkin kepercayaan dirinya mungkin kurang ya kayak aku nggak bisa deh, aku nggak bisa. Tapi kalau keberanian kamu nekanin itu kayaknya bisa. Kamu harus nekanin harus ningkatin kepercayaan diri untuk memulai hal baru. Karena kita nggak tahu ke depannya, mungkin karena kita mencoba hal itu, mungkin aja kita ke depannya lebih baik. Jadi kayak keberanian untuk mencoba itu harus dipelan-pelanin. Nggak apa-apa sih kayak nggak harus langsung too much, nggak apa-apa, tapi kayak pelan-pelan tapi kan bisa. Asalkan berproses ya Kak? Iya, proses sama percaya sama diri sendiri. Oke.
Lalu kakak percaya gak kalau ketakutan itu bisa jadi proses dari belajar? Iya, mungkin kan kita sebelum melakuin sesuatu, kita kan pasti ada takut A, B, C, D. Nah, Ya. tapi kan kalau kita udah kayak ngelaluin proses itu kan mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin udah kita wanti-wanti nih dari awal. Nah, tapi kita kan bisa nanti untuk selanjutnya udah jadi pembelajaran untuk kita. Kayak kemarin aku ngelakuin ini salah loh, tapi mungkin kalau diubah-ubah dikit-dikit, nah mungkin bisa. Jadi kan kita coba dulu. Tapi nanti mungkin ada beberapa cara yang emang nanti gagal, tapi mungkin nggak semua gagal kan. Iya. Pasti ada beberapa cara yang berhasil. Jadi ketakutan tuh proses belajar. Oke. Kadang kita kan perlu belajar berani ya kak. Belajar itu kan bisa dari mana aja. Contohnya ke orang yang lebih berpengalaman, yang emang lebih berani dari kita. Nah menurut kakak, gimana cara seseorang belajar dari orang lain yang sudah berhasil melawan ketakutannya? Apakah dengan banyak bertanya, berbagi cerita atau gimana? Nah, untuk orang yang pengalaman untukku kayaknya lebih banyak bertanya, terus juga berbagi cerita. Jadi kayak kita tuh harus banyak tanya. Juet untuk hal baik itu nggak apa-apa loh. Jadi kayak banyak aja tanya, banyak tanya. Jadi kalau udah tanya ya udah berbagi aja cerita. Oh kayak kak aku ini gini loh. Kalau aku ngelakuin yang kemarin kakak lakuin tuh dengan cara yang ini, karena kan menurut aku cara orang itu kan berbeda-beda. Nggak semua cara tuh sama di setiap orang, kan beda-beda. Jadi kayak butuh kepikiran itu penting banget. Nggak harus yang berpengalaman juga, tapi mungkin untuk ke teman, ke orang tua juga ya kita butuh kepikiran aja, karena menurut aku pandangan baru itu pasti bisa bikin kita kayak mikir bener dong, iya sih kalau kata dia kan kayak gini, bener sih, nah, kayak ada kayak masukan kita jadi buat pendapat baru ya mungkin lebih mateng gitu. Kayak kata kakak tadi, juut untuk hal baik itu gak apa-apa. Tapi kadang pikiran kita kan bilang, jangan banyak tanya deh, takut orangnya risih nanti. Itu tuh gimana cara ngelawannya kak? Sebenarnya itu ketemu aja sama orang yang ini kan, yang gimana ya kalau dibilang yang baik lah, maksud gimana ya, yang satu frekuensi sama kamu. Karena gimana, mungkin kan nggak semua orang satu frekuensi sama kita. Ya benar. Jadi menurut aku berbagi cerita ke yang lain atau kita deep talk ya harus satu frekuensi. Karena kalau menurut nih kita kan nanya terus kayak juut banget sih kayak gitu. Yeah. Itu ya berarti dia nggak cocok sama kita. Cari aja sama orang lain. Karena hal-hal kayak gitu tuh kalau kita makin lama makin di lingkungan yang kayak gitu ya itu bisa buat nge-pressure diri kita. Jadi tekanan kita tuh makin kayak tapi dia nih kayak gini. Dia kita nggak bisa ada pendapat baru karena itu tadi si juut gini. Nah, kayak gitulah. Jadi tergantung orang, ketemu orang aja. Kayak kalau emang kamu udah di lingkungan yang kurang tepat, keluar aja. Nah, sama hal gini. Mungkin kamu takut ya kayak keluar dari zona nyaman. Yeah. Kayak mungkin teman-teman aku tuh ini udah teman aku dari awal semester loh. Masa aku tiba-tiba ngejauh? Gak apa-apa. Menurut aku keluar dari zona nyaman, kayak itu mungkin zona nyaman kita di awal. Tapi kamu pernah mikir gak sih yang kayak aku bilang? Mungkin kita mikirnya yang negatif kayak nanti aku nggak bisa punya teman. Nah, tapi kamu bisa nggak sih mikir kayak mungkin kalau aku keluar dari sini mungkin aku dapat teman yang lebih baik, mungkin teman yang lebih frekuensi, mungkin teman yang bisa nemenin aku untuk berkembang bareng-bareng gitu daripada aku yang stuck di situ. Berarti semuanya tergantung mindset ya kak. Mindset. Oh iya, kakak ini kan berani banget ya orangnya. Nah menurut kakak dampak positif yang bisa dirasakan setelah kita berhasil melawan ketakutan tuh apa sih kak? Menurut aku itu kita kalau mencoba hal baru ke depannya, ya kita udah biasa aja. Mungkin emang ada rasa takut lagi, tapi ya nggak apa-apa sih. Kan kemarin aku udah coba bisa aja. Kayak ya udah kita kayak jalanin, kayak fokus ke prosesnya. Hasilnya kan kita nggak, karena udah ini ya, udah terlalu sering mencoba hal baru, kayak udah terlalu sering kita ngelawan ketakutan. Jadi hal-hal sepele kayak istilahnya misalkan kita tuh kadang kalau misalkan kain rapat nih, pernah gak sih kalau ada orang menyampaikan sesuatu kayak mungkin pendapat teman-teman gimana, ada pendapat lain gak, kita kan ada kayak gitu. Mungkin karena kita kayak
awal-awal kayak takut gak sih ngasih pendapat kayak nanti kalau pendapat aku dibilang gimana ya gitu. Tapi kan kalau memang udah biasa, kalau kita udah biasa ngasih pendapat ya kita biasa ini Kak menurut aku gini. Terus kalau misalkan nanti kedepannya lagi Kak menurut aku kayak gini. Digunainnya pendapat kita atau enggak ya itu urusan belakang, tapi kita udah mengungkapin apa yang menurut kita masalah ini harusnya dijalanin kayak gini loh Kak, nah gitu. Tapi kan itu kan semua tergantung dari forum kan. Jadi ya, gitu aja. Oh gitu. Lalu apa tips dari kakak agar orang-orang bisa bangkit dari lingkup ketakutan? Tipsnya itu yang paling pertama percaya sama diri sendiri. Jadi kok kayak kita tuh harus buat pertanyaan untuk diri kita sendiri kayak kok aku bisa sih percaya banget sama orang, kok aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri, kok kalian mau sih ketergantungan sama orang lain daripada kalian ketergantungan sama diri sendiri. Jadi menurut aku buat kepercayaan diri itu harus nggak apa-apa pelan-pelan tapi itu meningkat. Jadi kalau gimana ya, mencoba hal baru itu emang harus mempunyai kepercayaan diri. Kayak mungkin kedepannya kan kita nggak tahu ya, yang tadi selalu aku bilang kita nggak tahu kedepannya gimana. Tapi ya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kayak kamu masa sih mau stuck di situ aja? Kamu masih mau di zona nyaman itu aja? Emang kamu nggak mau berubah untuk kedepannya? Emang kamu kayak mau diam ngelihat orang-orang udah ngelakuin perubahan ya kamu cuma diem aja karena ya itu tadi kamu takut. Jadi lebih ke itu aja sih, meningkatin kepercayaan diri. Jangan fokus ke hasil, tapi fokus ke proses aja. Mungkin kita di percobaan ini nggak berhasil, tapi kan emang percobaan berikutnya nggak berhasil juga. Nggak apa, ulang sampai kita berhasil. Oke. Kadang kita udah berani nih Kak, tapi kadang kita udah coba berani tapi tiba-tiba rasa takut tuh kembali datang. Nah, itu kan susah buat konsisten kan. Jadi menurut kakak gimana cara ngelawan rasa takut yang balik lagi ketika kita udah mulai tumbuh rasa berani itu? Ini, kamu kalau ngelakuin hal baru punya tujuan yang jelas nggak? Iya. Nah, jadi kamu tuh harus punya tujuan yang jelas dulu. Karena gini, aku jadi Menteri Keuangan kan bukan yang bisa-bisa banget. Tapi di tengah-tengah jalan kemarin tuh kayak aduh bisa nggak ya kayak ini. Tapi nggak apa-apa karena menurut aku dari awal aku tuh udah ngambil keputusan. Aku mau masuk BEM yuk, aku mau jadi ini. Ya itu sebenarnya tanggung jawab kita kan. Jadi kayak kedepannya ya aku mau ngolah keuangan ini, bantu ya ini, bantu organisasi. Kamu ini harus kayak tanggung jawab yang udah kamu ambil, ya kamu harus berpegang teguh. Ketakutan yang di tengah jalan, ya itu jadi proses pembelajaran. Kayak yang aku bilang tadi, ketakutan itu bisa jadi proses pembelajaran. Jadi mungkin nanti walaupun kita ngelakuin kesalahan di tengah jalan, ya itu jadi proses belajar kayak, kok aku ngelakuin ini. Berarti ke depannya kita harus ada cara yang kita nggak ngelakuin hal itu. Jadi menurut aku kalau di tengah jalan kita lihat lagi ke belakang, tujuan kamu untuk ngelakuin ini apa? Itu kalau kamu takut lagi ya buat apa ngelakuin itu, ya nggak sih, buang-buang waktu, ujung-ujungnya kamu berhenti tengah jalan. Kecuali kalau kamu udah melakukan proses terus kamu menemukan rupanya ini kayaknya nggak bagus deh buat aku, itu nggak apa-apa untuk berhenti. Tapi kalau kamu belum nemuin hal yang jelas untuk kedepannya, ya jangan berhenti, jalanin aja, jalanin. Dan juga kalian butuh support system kayak mungkin kalau kamu emang stuck di tengah jalan, ya mungkin bisa nih tanya-tanya ke teman, mungkin bisa sharing sama orang tua, misalkan iya kalau kayak gini mana ya, kan aku ini lagi gini. Nah, itu kan bisa buat walaupun kamu stuck nih di tengah jalan karena kayaknya nggak bisa lagi itu tadi
ngobrolin sama orang yang satu frekuensi sama kita, mungkin sama orang tua juga, obrolin, ya mungkin itu nanti kita buat pandangan baru, nanti kita, oh iya ya, aku belum ngelakuin hal ini, coba kalau ngelakuin, mungkin kita nggak stuck lagi, bisa tuh lurus lagi, itu aja sih. Berarti harus berani buat ngomong ya Kak? Iya, berani buat ngomong, intinya jangan diem aja. Kalau kamu udah, kalau kamu kayak, kita kan bisa kalau nggak suka diem aja ya, sebenarnya ngomong. Kalau misalkan kamu stuck ya ngomong, aku kayaknya nggak bisa deh karena ini. Itu tadi karena kita ngomong sama orang, jadi kan kita punya pandangan baru. Nah, hal itu yang bisa ngebuat kita buat ngebantu kita ngebuat pendapat pandangan baru juga. Jadi bener sih kata dia, aku harus ngelakuin ini. Terus kamu gabung-gabungin ini pendapat-pendapat orang lain yang kamu aja ngobrol, nah itu bisa jadi buat pendapat baru yang mungkin bisa lebih matang ke depannya. Berarti kayak kemarin nih Kak, jadi ada cerita sedikit. Kemarin tuh Kayla emang lagi pusing banget antara tugas, mikirin proker ini dan lain sebagainya kan. Nah jadi karena diem itu kayak bikin beban banget di hati kan. Sekali ngobrol sama temen, oh kamu tuh harusnya gini-gini. Oh iya ya, tiba-tiba langsung kepikiran. Oh iya ya, kenapa gak gitu aja? Kenapa harus dipikirin sampai benar-benar mumet bikin beban di hati gitu loh. Iya, dulu aku juga sering kayak gitu. Mungkin di awal-awal gimana ya, di semester 5 deh kalau nggak salah, posisi jadi wakahim ya, jadi wakahim himama, posisi juga banyak tugas-tugas gitu, terus juga mungkin ada kewajiban yang lain juga, jadi kayak mumet. Nah, hal itu aku tuh selalu ngomong sama teman, menurut Ika kayak gimana ya, aku tuh cemil-cemilnya. Nanti ngobrol, biasanya ngobrol sampai tengah malam lah ya, gitu ngebantu banget lagi teman. Oh bener sih kata temen aku kayak ini. Jadi ya kita mungkin ada karena kita stuck di situ, karena kita mungkin mumet, jadi pikiran kita tuh kayak kacau. Jadi kita tuh butuh. Kita tuh tadi yang aku bilang support system itu penting banget untuk ngelawan rasa takut. Gitu aja sih. Oke, ini yang terakhir ya Kak. Apa pesan Kakak buat orang-orang yang masih takut buat ngelakuin perubahan besar dalam hidup mereka? Kalian mau stuck di situ aja atau ngelakuin perubahan sama yang lain? Gitu. Jadi latih diri sendiri, latih untuk mencoba hal baru. Mungkin emang ketakutan terbesar kita tuh ya kita tuh nggak bisa. Itu pasti. Tapi mungkin teman-teman di luar sana itu bisa coba hal-hal kecil dulu, nggak apa-apa. Hal-hal kecil untuk ngelakuin hal besar itu nggak apa-apa. Kita tuh numpuk kepercayaan diri. Mungkin nanti di tengah jalan kalau kita ngelakuin kesalahan, ya itu anggap aja jadi proses pembelajaran. Oh mungkin nanti ke depannya aku nggak akan ngelakuin hal itu karena dampaknya itu kayak gini. Karena mungkin untuk dapat nilai 10 kan nggak harus 5+5. Bisa aja 8+2, bisa 7+3, kan bisa kayak gitu. Jadi coba aja dulu, kalau masih takut ya tanya sama diri sendiri. Emangnya kamu nggak mau coba hal ini? Emangnya kamu stuck stuck di sini? Emangnya kamu mau lihat orang lain, teman-teman kamu udah di depan? Emangnya kamu mau terus ketergantungan sama orang lain? Gitu aja sih. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan jawabannya. Sekian podcast dari Proker Biro KIU. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Ara.